Nah Bang, tapi ini kan Ethereum udah disetujui ya. Kenapa harganya kok nggak naik Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman, selamat siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu teman ya, amin ya. Oke teman ya, di kesempatan kali ini gua mau update news seputar sentimen-sentimen apa yang terjadi di cryptocurrency saat ini teman ya. Nanti sentimen yang terpanas bakal gue bahas ya teman. Nah, sentimen apa Bang? Ya, nanti bakal gue ulas lah ya di video ini. So, pastikan kalian tonton sampai habis teman. Sebelum gue lanjut ya pembahasan ini, buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe channel gue, silahkan subscribe dulu. Karena apa? Karena setiap harinya di sini gue akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya teman ya. Buat teman-teman juga yang mungkin nih belum gabung di grup Telegram gue, silahkan bergabung. Ya, di sini juga setiap harinya gue akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya teman. Dan kalian juga bisa sharing crypto ke gua dan teman-teman yang ada di grup, dan semua itu gratis. Untuk link join gua sediain di kolom deskripsi teman ya. So, tunggu apa lagi? Gua tunggu kalian di grup Telegram gua. Oke. Jadi nextnya kita langsung aja teman. Oke teman ya, kita langsung aja di koin 360 ya, dimana di sini terlihat banget untuk Bitcoin saat ini malah mengalami penurunan 2,57%. Dan untuk Ethereum saat ini dia malah naik ya teman, naik 0,48%. Artinya Ethereum ini sangat kuat. Nah tentunya ini ada penyebabnya ya. Penyebabnya yaitu nggak jauh-jauh lah ya dari news yang terpanas saat ini mengenai Ethereum ETF spot. Apakah udah disetujui Bang? Udah ya, jadi santai sih. Baru beberapa hari kemarin kan baru rumor ya. Rumor, spekulasi ya. Bahkan kemarin waktu si Bloomberg mengumumkan yang tadinya tingkat persetujuan ETF Ethereum itu baru 25%, ternyata langsung diupdate 75%. Tentunya hal itu juga diperhatikan oleh banyak investor cryptocurrency gitu teman-teman, karena ada persentase naik mengenai persetujuan ETF. Nah, baru-baru ini banyak sekali yang memberitakan ya mengenai persetujuan ETF. Jadi kemarin-kemarin juga udah gue infoin ya di grup Telegram bahwa ada 5 pengajuan ETF teman. Katanya baru-baru ini yang disetujui itu ada 8 gitu teman ya. Sebentar. Ini ya gue kutip juga dari beberapa akun dari Mario Noval ini gitu teman. Jadi SEC saat ini telah menyetujui 8 Ethereum ETF ya. Ada Grayscale, Bitwise, Ether, BlackRock ya, Vanek, ARK Invest ya. Nah, jadi ini beberapa manajer aset teman ya yang disetujui katanya teman ya. Jadi menyetujui 8 Ethereum ETF ya. Jadi diantara ini teman ya. Dan ini juga spot Ethereum BlackRock telah terdaftar di DTCC dengan ticker ETA. Temen nih. Jadi memang di bulan yang lalu Larry ya dari BlackRock juga mengumumkan ya, meskipun dari SEC waktu itu rumornya ETF spot Bitcoin akan ada banyak drama ya, karena SEC berontak ragu lah sama Ethereum ya, karena dianggap sekuritas ya. Itu udah gue infoin. Tapi si Larry dari BlackRock itu kan dia ngomong pada akhirnya Ethereum spot ya itu akan disetujui ya, ETF Ethereum spot itu bakal disetujui. Dan ternyata memang benar sekarang disetujui cuy. Dan ini juga untuk newsnya ya, newsnya ini juga banyak ya udah beredar ya. Ini salah satunya gue kutip dari Wager.guru, di mana SEC telah menyetujui semua ETF spot Ethereum gitu teman. Memang di bulan kemarin seperti yang udah gue bilang ya, banyak sekali drama ya mengenai Ethereum ETF spot ini gitu teman ya. Dimana drama itu yang dibuat ya oleh SEC sendiri sebenarnya teman untuk persetujuan ETF spot itu. Nah, tadi gue udah ngejelasin ya bahwa di beberapa minggu yang lalu, memang lebih tepatnya beberapa hari yang lalu teman ya, Bloomberg itu tiba-tiba ya mengumumkan peningkatan persetujuan ETF yang tadinya di 25% menjadi 75. Nah, sontak kan beberapa hari yang lalu ini timbul spekulasi yang cukup membuat harga dari Ethereum tuh naik tajam ya gitu teman. Yang pasti kan orang spekulasinya wah ini kayaknya Ethereum bakal disetujui nih ya waktu beberapa hari yang lalu, dan ternyata memang saat ini sudah disetujui untuk Ethereum ETF ini gitu teman ya oleh SEC. Nah Bang, tapi ini kan Ethereum udah disetujui ya, kenapa harganya kok nggak naik Bang? Jadi ini masih batas disetujui gitu teman ya. Jadi untuk nanti dipublikasikan agar publik itu bisa membeli ETF
spot Ethereum itu masih butuh proses. Nah, ini apakah langkah selanjutnya untuk ETF spot ya? Ya, jadi ini teman. Jadi sekarang formulir Ethereum ETF 9B Min 4 ini telah disetujui ya. Saat ini infonya kan udah disetujui ya. Ini baru sebatas formulir Ethereum ETF gitu teman. Nah, penerbitan harus menunggu formulir S1 mereka disetujui sebelum perdagangan aset dimulai. Jadi setelah persetujuan Ethereum ETF 19B Min 4 ini untuk formulirnya, mereka saat ini tuh sedang menunggu formulir S1-nya ini, gitu teman ya. Untuk apa? Untuk ETF Ethereum itu bisa diperdagangkan, gitu teman ya. Dan perdagangan dapat bisa dimulai. Nah, biasanya formulir ini diperlukan untuk menawarkan sekuritas baru kepada publik, teman. Jadi ini butuh proses ya, dan prosesnya ini teman ya, ketika memang regulator teman ya, atau regulasinya itu masih merasa wah ini kurang ini bisa jadi berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan gitu teman, untuk menyetujui formulir S1 agar apa? Agar ETF Ethereum Spot ini bisa diperdagangkan atau bisa ditawarkan ke publik gitu teman ya. Oke, jadi ini masih lama cuy, masih lama. Makanya kenapa harga Ethereum itu gak naik-naik ya? Karena ini baru persetujuan formulir Ethereum ETF 19B Min 4. Ini baru persetujuan formulir. Jadi masih butuh persetujuan formulir berikutnya, yaitu formulir S1 agar ETF spot Ethereum ini ya bisa ditawarkan ke publik. Nah, baru kalau udah bisa ditawarkan ke publik ya, dana publik udah masuk ke ETF Ethereum, itu baru akan ada ledakan yang cukup signifikan untuk Ethereum. Jadi itu alasannya kenapa persetujuan ini harga Ethereum di situ-situ baik. Kalaupun kemarin ada kenaikan, itu hanya kenaikan FOMO atau spekulasi belaka gitu teman. Intinya seperti itu ya. Oke. Berikutnya teman ya, di sini gue kutip juga dari Watcher.guru, katanya Betstamp mengatakan ETH itu katanya akan mencapai 6.600 setelah persetujuan ETF teman. Nah ini mungkin yang pas banget yang gue bahas tadi ya, kenapa setelah persetujuan ETF Ethereum itu nggak naik gitu teman ya. Contoh kayak kemarin ETF spot Bitcoin ya, udah ditawarkan di publik ya, dan harga BTC ya mungkin pergerakan naiknya itu hanya baru spekulasi. Ketika udah banyak yang masuk, baru harga BTC boom. Dan itu gue rasa akan terjadi juga di Ethereum kali ini gitu teman. Mungkin saat ini masih harga Ethereum masih murah, itu kesempatan banget buat kalian DCA tipis-tipis untuk Ethereum. Jangan sampai ketika nanti udah resmi ditawarkan publik ya, dan kalian masih santai-santai aja, dan ketika dana udah masuk baru kalian beli. Itu sangat salah banget ya teman, karena kalian beli di waktu yang udah high gitu teman. Jadi ini manajer aset senilai 725 miliar ya, yang bernama Bernstein, memperkirakan bahwa ETH itu katanya akan mencapai 6.600. Artinya ini kan naik sekitar hampir 100% ya, sekitar 80-90% gitu teman ya, karena harga saat ini tuh baru di 3.800 gitu teman. Jadinya prediksinya mereka ini ya, prediksi dari Bernstein ini katanya ATH dari Ethereum ini nantinya akan menggantikan level di 4.800 ya di tahun 2021 untuk ATH dari Ethereum itu sendiri gitu teman. Jadi ini apa jadinya ketika nanti Ethereum udah benar-benar mencapai area 6.000 US dollar. Ini gue rasa bakal timbul spekulasi yang cukup besar terhadap koin-koin or token di jaringan Ethereum ya teman. Jadi kalian harus antisipasi sih ya kalau menurut gue pribadi teman. Nah bicara Ethereum yang udah disetujui ETF teman ya, tinggal disetujui untuk formulir penawaran publik gitu teman. Kalian juga bisa memanfaatkan pertarungan tim kripto ya di ekosistem Ethereum di Gate.io gitu teman ya. Jadi ini ada event dari Gate.io di mana ini adalah event battle ya di ekosistem Ethereum gitu teman ya. Jadi acara ini teman ya dimulai 22 Mei 2024 sampai 1 Juni 2024 teman ya. Ini 8 hari 5 jam lagi gitu acara ini akan berakhir, dan di sini kita itu memperebutkan sekitar 25.000 US dollar untuk hadiah totalnya teman. Jadi untuk proses mengikuti event ini, untuk event trading ini gitu teman, kalian tuh prosesnya ya, pilih tim, bergabung, berdagang token tertentu, dan berbagi kumpulan hadiah.
Nah, di sini kita itu dihadapkan dua pilihan tim ya, teman. Ada tim A dan tim B. Terserah kalian milih yang mana. Kalau misalkan kalian ingin milih tim A, ya kalian harus berdagang PP, ENS, ENA, STRK, Ondo, ya teman ya. Dan kalau kalian ingin mengikuti tim B atau tim Pendel, kalian harus berdagang Pendel, Chainlink, Uni ya untuk memperebutkan hadiahnya gitu, teman. Nah, ini adalah beberapa papan peringkat ya, teman. Beberapa papan peringkat yang bisa kalian lihat ya. Ketika memang kalian perdagangan spotnya itu banyak, otomatis kalian akan masuk di daftar peringkat ini. Ini seperti itu ya. Nah, di sini ya berdagang untuk berbagi hadiah ya. Jadi di sini kalian bisa berdagang sesuai token yang ada di timnya ya. Misalkan kalian tim A ya, kalian tadi ada beberapa token yang ada di tim A ya, teman. Dan kalian tim B ada beberapa token yang harus kalian perdagangkan di tim B. Gitu intinya seperti itu. Dan untuk masing-masing tim ya itu akan memperebutkan 20.000 US dollar gitu, teman. Ya untuk diperebutkan, dan itu nanti akan dibagi-bagi di tim ya sesuai peringkat kalian nanti di tim itu di peringkat berapa. Jadi semakin tinggi peringkat kalian di tim, semakin banyak hadiah yang kalian dapatkan. Nah, ini untuk eksklusif pengguna baru ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum punya akun Get.io, silahkan daftar KYC level 2 dan daftar. Nanti untuk linknya gue sediain di kolom deskripsi. Nah, kenapa kok kalian buru-buru daftar? Karena di sini untuk eksklusif pengguna baru, ketika kalian daftar Get.io KYC level 2 dan kalian trading nggak kurang atau sama dengan 50 dolar aja, kalian itu bisa mendapatkan hadiah 10 dolar ya untuk total hadiahnya dari 3.000 dolar, teman. Ya, dan itu siapa cepat dia dapat ya. Dan di sini juga buat teman-teman semua yang suka ngundang temen atau referral, dimana jika kalian mengundang lebih dari 3 pengguna untuk bergabung di sini, maka kalian berkesempatan mendapatkan hadiah dari total kumpulan hadiahnya itu 2.000 dolar, teman. Ya. Jadi maksimalkan ya untuk event trading ini gitu, teman ya. Oke. Nah, nanti untuk linknya gue sediain di kolom deskripsi, jadi kalian tinggal klik aja. Dan jangan lupa buat teman-teman semua ya, karena saat ini Get.io sedang anniversary atau hari jadinya ke 11 tahun ya, teman ya. Dimana di sini juga ada banyak hadiah nih, teman ya. Yang pertama, kalian bisa ngucapin selamat ulang tahun untuk Get.io dan kalian berkesempatan mendapatkan merchandise ya. Semakin banyak like ya, maka kalian juga akan semakin banyak kesempatan atau peluang mendapatkan hadiahnya. Jadi kalian tinggal ketik-ketik aja nih di sini selamat ulang tahun atau gimana gitu, teman. Ini banyak juga ya. Semakin banyak like itu maka semakin kesempatan besar untuk mendapatkan hadiah. Intinya seperti itu, cerah ya. Nah, di sini banyak sekali ya, teman ya, untuk hadiah yang bisa kalian dapatkan dengan cara mengucapkan tadi. Kalian bisa mendapatkan merchandise, klaim hadiah apresiasi ulang tahun, juga kalian bisa mendapatkan merchandise. Dan di sini kalian bisa bermain game juga dan menghasilkan 100.000 US dollar. Dan kalian juga bisa datang ke final ya. Ini datangnya kalian klik ini aja nih, yang di sini kalian klik bergabung ke pesta. Ini tanggal 30 Mei ya, teman. Jangan sampai terlewatkan karena ini bagi-bagi hadiah banyak sekali seperti iPhone 15 Pro Max, MacBook dan iPad ya, teman. Jadi banyak sekali hadiah-hadiah yang akan dibagikan, intinya seperti itu. Nah, buat teman-teman semua yang mungkin mau detail penjelasannya, kalian bisa tonton video gue yang ini nih. Ya, kemarin udah gue bahas semua cara-cara mengikutinya detail banget ya. Kalian tinggal klik aja dan tonton. Oke. Jadi mungkin itu aja, teman ya. Beberapa event yang bisa kalian ikuti di Get.io ini. Ya, yang pasti kalian maksimalkan lah ada event-event seperti ini ya. Ya, karena satu gratis, dua kalian bisa mendapatkan hadiah sampai ribuan dolar di sini. Intinya seperti itu, teman. Oke. Nanti untuk linknya semua gue sediain di kolom deskripsi. Nah, oke teman ya, di sini gue udah masuk untuk di market ETH di time frame 1D. Jadi di sini gue mau cek ya pola-pola pergerakan price action dari si Ethereum ini gitu, teman ya. Jadi ini kalau gue lihat memang untuk Ethereum ini sudah pola-polanya udah nge-break out ya area atau trend bearishnya gitu, teman ya, di sini. Jadi Ethereum tuh sudah nge-break out pola bearishnya di sini. Sebentar gue kasih tanda. Nah, ini ya udah nge-breakout. Dan selama ini yang gue pantau, meskipun ini Ethereum mengalami penurunan tajam, tapi dia itu nggak sampai nge-breakout atau nggak sampai nge-breakdown area trend up-nya ini ya, yang gue kasih garis ini merah ini ya, atau ini gue ganti kuning lah. Nah, ini ya, jadi dia itu meskipun kemarin itu mengalami penurunan yang cukup lumayan tajam kalau gue lihat ya,
Tapi Ethereum di sini masih cukup aman ya, dimana dia belum nge-breakdown trend up-nya di sini, gitu teman. Dan saat ini terlihat sudah terkonfirmasi ya ada kenaikan untuk Ethereum gara-gara info persetujuan ETF spot Bitcoin, teman. Ini gue rasa kenapa kok naik bang, padahal kata lu tadi untuk persetujuannya baru persetujuan formulir aja. Yes, ini kenaikannya karena spekulasi cuy, atau FOMO. Jadi orang nggak mau ketinggalan, gitu intinya seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat kenapa harga Ethereum di situ-situ aja bang, bukannya kalau udah disetujuin dia bakal ngepam. Yes, memang secara logikanya seperti itu, ketika sudah disetujui itu bakal ngepam. Tapi yang perlu kalian ingat seperti yang udah gue jelasin tadi, ini baru persetujuan formulir. Jadi ada beberapa formulir lagi ya, khususnya itu satu ya tadi ya, satu formulir lagi yang diajukan ya agar Ethereum spot atau ETF spot Ethereum ini bisa ditawarkan ke publik. Itu pun ketika udah ditawarkan ke publik, kita masih menunggu dana yang masuk di Ethereum ETF spot ini, gitu teman. Baru nanti harganya bisa akan ke push naik ya, sama seperti Bitcoin kemarin itu teman. Tapi gue rasa untuk pergerakan Ethereum, gue rasa untuk ETF-nya ya itu akan mengikuti Bitcoin juga, gitu teman ya. Jadi memang ini intinya saat ini kita tinggal tunggu aja nih untuk formulir pengajuan publiknya itu ya, untuk agar ETH itu bisa ditawarkan ke publik melalui ETF ya. Nah setelah itu di deal, baru kita tinggal santai aja nunggu uang masuk di ETF Ethereum. Ketika itu udah masuk banyak seperti Bitcoin kemarin, gue rasa ini akan boom ETH gitu teman. Ya tinggal tunggu waktu aja gitu teman ya. Jadi untuk saat ini harganya nggak naik ya hal yang sangat-sangat wajar. Nah, lalu bagaimana untuk kondisinya saat ini bang? Oke, jadi kalau gue lihat memang dari segi volume transaksi, Ethereum saat ini banyak pembelian. Ya jadi ini sebenarnya kalau misalkan demand-nya bisa bertahan banyak yang nge-buy seperti ini masih ada kemungkinan Ethereum itu bisa naik. Tapi di sini gue lihat ya persentase pembeliannya itu menurun. Jadi gue pikir ini lebih konsolidasi. Dan di sini kalau gue lihat dari segi RSI untuk Ethereum ini sudah dibatas dibatas over RSI ya. Jadi kemungkinan secara harga ini gue rasa akan koreksi dulu mungkin ya. Dia akan terkoreksi dulu gitu teman. Bisa jadi terkoreksi dulu untuk harga ya. Jadi kalian santai aja, jangan ke FOMO dulu ya, karena memang ini persetujuan formulirnya itu kurang satu lagi ya untuk ditawarkan publik ya. Jadi santai aja, slow. Jadi nanti manfaatkan setiap penurunan itu buat akumulasi tipis-tipis, intinya seperti itu. Dan gue rasa ini masih memungkinkan Ethereum tuh koreksi gitu temen ya. Kalau nanti demandnya ini masih banyak, gue rasa dia masih bisa naik sebenarnya untuk si Ethereum gitu temen. Dan kalau gue lihat ya dari segi MACD-nya ini bener-bener belum gue lihat sama sekali bahwa Ethereum itu akan mengonfirmasi penurunan ya. Tapi ini malah sebaliknya, dia tuh masih mengkonfirmasi kenaikan. Artinya potensi kenaikan Ethereum ini masih sangat-sangat cukup tinggi banget gitu teman. Oke, meskipun tadi dari segi volume transaksi persentase pembeliannya itu menurun dan RSI-nya itu memungkinkan untuk koreksi, itu gue rasa koreksi hanya koreksi kecil gitu teman ya. Nah kalau di sini gue cek ya dari segi Fibonacci, kalau misalkan Ethereum itu ada koreksi ya teman, kemungkinan dia akan back di harga ini kalau misalkan dia ada koreksi. Tapi ya di harga-harga sini nih, kalau gue lihat ini secara di Fibonacci lah ya, di harga sekitar 35 lagi kalaupun nanti ada koreksi. Tapi kalau misalkan nanti dia tiba-tiba ada demand atau ada FOMO yang memungkinkan Ethereum itu bisa naik lagi gitu teman ya, kemungkinan dia akan mencapai di sini nih teman ya. Sebentar, gua akan coba cek di Fibonacci. Oke ya, kemungkinan dia akan mencapai di 1,618 Fibonacci. Jadi seperti biasa ketika ditargetin di situ, gua akan cari satu bar di bawahnya. Gua rasa dia akan ngarah di ini ya 40.000 US dollar lagi gitu teman ya, seperti di resisten kemarin itu di 11 Maret ya 2024. Oke, gue rasa dia akan ngarah ke situ lagi, yaitu untuk target gue berikutnya untuk si Ethereum ya. Oke.
Dan gue rasa kalian juga harus antisipasi dengan spekulasi-spekulasi ketika memang nanti Ethereum itu udah berhasil ditawarkan publik ya. Untuk jaringan-jaringan Ethereum gue rasa kalian harus antisipasi karena kemungkinan di jaringan Ethereum itu yang token-token yang project-project bagus, komunitasnya kuat di jaringan Ethereum itu akan mengikuti ledakannya. Ya teman, ya contohnya kayak PP gitu teman, kayak PP, mungkin PAW ya, atau yang lainnya ya, meme-meme itu teman yang kalian buat gamblingan. Ya bisa aja ya, bisa aja terjadi ya. Mudah-mudahan cepet ya ditawarkan publik dan banyak dana yang masuk di Ethereum supaya bisa nge-push harga. Amin. Oke teman, mungkin itu aja yang bisa gue berikan ke teman-teman semua mengenai persetujuan atau approve Ethereum ETF spot ini gitu teman. Semoga informasi ini bisa bermanfaat, dan tetap sebelum gua akhiri video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semua video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman, karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa, bye bye.